Baik, perkenalkan saya Andra Nanda Wibowo dari Sastra Jepang semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah sintaksis semantik. Baik, untuk materi pertama yaitu adalah batasan dan ruang lingkup sintaksis. Pengertian sintaksis. Istilah sintaksis dalam bahasa Jepang disebut dengan tougoron atau sintak khusus sebagai cabang dari linguistik yang mengkaji tentang struktur kalimat dan unsur-unsur pembentuknya. Kajian sintaksis yang dilakukan para ahli di Jepang ada dua jenis pendekatan yang dilakukan selama ini, yaitu aliran klasik atau tradisional dan aliran linguistik modern. Aliran klasik mengacu pada kokubunpo atau tata bahasa Jepang tradisional, sedangkan aliran linguistik modern mengacu pada berbagai aliran linguistik yang pernah ada selama ini. Baik, selanjutnya itu adalah unsur dalam sintaksis. Yang pertama ada kata, yaitu satuan terkecil dalam hierarki komponen pembentuk satuan sintaksis. Yang kedua ada frase, yaitu satuan linguistik yang lebih besar dari kata, namun lebih kecil dari klausa dan kalimat. Ketiga ada klausa, yaitu sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat, walau kadang tidak tampak secara eksplisit. Kemudian yang keempat ada kalimat, yaitu kesatuan bahasa yang terkecil yang mengandung pikiran yang lengkap. Baik, selanjutnya itu struktur sintaksis. Yang pertama ada subjek, kedua objek, ketiga predikat, keempat keterangan. Oke, sorry. Kemudian selanjutnya adalah jenis kalimat dalam bahasa Jepang. Yaitu ada yang pertama ada kozujo, yaitu kalimat berdasarkan struktur. Kemudian ada imijo, kalimat berdasarkan makna. Yang pertama adalah kozujo atau kalimat berdasarkan struktur. Yang terdiri dari yang pertama ada dokuritsu gobun, kalimat yang tidak memiliki fungsi predikat dan jenis kalimat. Dokuritsu gobun terbagi lagi ada dua, yaitu kandoshi yang menggunakan kata ya atau menggunakan kata seru, kemudian yang kedua ada meshi, nomina. Kemudian yang kedua ada jutsu gobun, kalimat yang memiliki unsur predikat yang dapat digolongkan sebagai predikatnya, yaitu menggunakan verba, adjektiva, atau nomina. Berdasarkan jenis kata yang menjadi predikatnya, yaitu ada yang pertama ada dosibun, kalimat verbal, mesibun, kalimat nominal, keiosibung, kalimat adjektival. Berdasarkan pada jumlah klausanya, yaitu ada tanbung, atau kalimat tunggal atau satu informasi. Imijo, kemudian ada imijo, yaitu kalimat berdasarkan makna. Imijo terbagi jadi dua, yaitu ada imeteki nayo, atau dari segi isi. Imiteki nayo terbagi lagi dua, yaitu jotaibun atau kalimat yang menyatakan keadaan. Kemudian ugoki nobung, kalimat yang menyatakan aktivitas atau kejadian. Yang kedua ada dentatsu kino. Dari segi fungsi penyampaian makna, hataraki kakenobung, dentatsuki kino atau dari segi fungsi penyampaian makna terbagi menjadi 4, yaitu hataraki kakenobung, kalimat perintah. Yang kedua ada isi atau ganbu no yotsukutsubung atau kalimat yang menyatakan maksud atau keinginan. Kemudian nobetate nobung, kalimat berita. Yang keempat ada toikake nobung, kalimat tanya. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu adalah unsur dan pola kalimat, serta gramatikal dalam predikat. Unsur kalimat, yaitu jenis kata pembentuk kalimat tersebut terdiri dari meisi atau nomina, dosi atau verba, keiyoshi atau adjektiva, jodoshi atau kopula, joshi atau partikel, setsuyozokushi atau kata sambung, fukushi atau kata keterangan, kandoshi atau kata seru.
Selanjutnya itu adalah unsur kalimat atau fungsi sintaksis. Yang pertama adalah subjek atau sugo, kemudian ada predikat atau jutsugo, kemudian ada objek atau teisogo, kemudian ada keterangan jokyogo, kemudian ada modifikator atau susokugo, kemudian ada konjungsi atau setsuzokugo. Selanjutnya yaitu yang pertama adalah pola kalimat intransitif. Pola kalimat intransitif yaitu adalah terbentuk dari subjek, tambah kemudian partikel, ga atau wa, kemudian ditambah verba intransitif. Kemudian untuk pola kalimat transitif, yaitu adalah subjek, tambah partikel ga atau wa, ditambah objek, ditambah partikel o, verba transitif. Yang ketiga adalah pola kalimat adjektival adjektival i, yaitu adalah subjek tambah partikel ga atau wa ditambah adjektival i. Kemudian adalah pola kalimat adjektival na, yaitu adalah subjek tambah partikel ga atau wa tambah adjektival na tambah kopula da. Kemudian yang kelima adalah pola kalimat nominal yang terbentuk dari subjek tambah partikel wa tambah nomina tambah kopula da. Oke, selanjutnya yaitu adalah kategori gramatikal pada predikat kalimat verbal bahasa Jepang mencakup yang pertama adalah teneisa atau tingkat kehalusannya. Yang kedua adalah so aspek. Yang ketiga adalah mitomekata atau bentuk positif dan negatif. Kemudian adalah yang keempat ada jisei, kala atau tense. Yang kelima ada tai atau diatesis. Kemudian ada how atau modalitas. Baik, selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu adalah tingkat kehalusan dan bentuk positif negatif. Untuk menyatakan kalimat halus atau sopan digunakan verba bentuk mas, maseng, dan sebagainya. Untuk kalimat tidak halus biasanya digunakan verba bentuk ru, ta, nai, dan sejenisnya yang disebut dengan verba bentuk biasa atau futsuke. Yang kedua ada diatesis. Diatesis adalah kategori gramatikal yang menunjukkan hubungan antara partisipan atau subjek dengan perbuatan yang dinyatakan oleh verba dalam klausa. Kemudian diatesis terdiri dari 4, yaitu ada diatesis aktif dan pasif, kosatif atau seiki, kemudian ada transitif, intransitif, dan diatesis lainnya. Kemudian yaitu adalah kalimat pasif dalam segi makna bahasa Jepang dibagi menjadi 2 macam, yaitu adalah churitsu ukemi atau pasif netral, mewaku ukemi atau pasif adversatif. Kemudian adalah kalimat pasif dalam segi struktur bahasa Jepang dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada yang pertama ada chokusetsu ukemi atau pasif langsung dan kansetsu ukemi pasif tidak langsung. Baik, kemudian materi selanjutnya adalah kala, aspek, dan modalitas. Kala atau jisei, kala atau tense dalam bahasa Jepang disebut dengan jisei atau tense. Kala adalah kategori gramatikal yang menyatakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau berlangsungnya suatu aktivitas yang bertitik tolak pada waktu saat kalimat tersebut diucapkan. Berdasarkan pada bentuk verbanya, kala dalam bahasa Jepang hanya ada 2 macam. Yang pertama ada kala lampau atau kako, yaitu adalah masta, ta, masendesta, nakata. Kemudian ada kala bukan lampau atau hikako, yaitu adalah masu, ru, maseng, nai, teiru. Selanjutnya ada chojisei atau tidak berkala. Tidak setiap kalimat dalam bahasa Jepang berhubungan dengan kala. Ada juga kalimat yang sama sekali tidak berkaitan dengan kala. Meskipun kalimat tersebut merupakan kalimat yang menyatakan suatu perbuatan. Contohnya seperti Nihon ni Fujisan ga aru. Di Jepang ada Gunung Fuji.
Baik, selanjutnya ada aspek atau so. Aspek yaitu kategori gramatikal dalam verba yang menyatakan kondisi suatu perbuatan atau kejadian apakah baru dimulai, sedang berlangsung, sudah selesai, atau berulang-ulang. Aspek dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada aspek untuk menyatakan akan dimulainya suatu kegiatan. Polanya yaitu adalah ru plus tokoroda. Yang kedua ada aspek untuk menyatakan dimulainya suatu kegiatan. Polanya adalah hajimeru nani dasu. Kemudian ada yang ketiga ada aspek untuk menyatakan sedang berlangsungnya kegiatan. Polanya adalah nani teiru plus tokoroda, nani suzukeru. Yang keempat yaitu adalah aspek untuk menyatakan berakhir atau hasil dari suatu kegiatan. Polanya yaitu ada nani plus bakari, nani plus tokoro, nani plus shimata, nani plus aru, nani plus iru. Dan selanjutnya yang kelima adalah aspek untuk menyatakan suatu perubahan. Polanya adalah nani iku, kemudian nani kuru. Baik, selanjutnya yaitu adalah untuk menyatakan aspek dalam bahasa Jepang secara garis besarnya dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama ada aspek yang menggunakan bentuk T, verba bantu atau hojodoshi yang mengikuti verba utama, handoshi. Bentuk T yang berhubungan dengan aspek yaitu adalah nani teiru, nani te kuru, nani te iku, nani te aru, nani te oku, nani te shimau, dan ada nani te iru. Yang kedua ada aspek yang tidak menggunakan bentuk T. Aspek yang menggunakan jenis verba selain bentuk T diantaranya menggunakan sufiks pada verba majemuk. Sufiks dalam verba majemuk yang biasa digunakan untuk menyatakan aspek yaitu nani hajimaru, nani dasu, nani dakeru, nani suzukeru, nani toosu, kemudian ada nani owaru, dan nani ageru. Akhiran nani hajimaru dan nani dasu digunakan untuk dimulainya suatu kegiatan. Kemudian yang kedua adalah akhiran dari nani kakeru, nani suzukeru, nani toosu digunakan untuk menyatakan aspek sedang berlangsungnya suatu kegiatan atau kejadian. Kemudian selanjutnya ada akhiran dari nani owaru, nani ageru untuk menyatakan aspek berakhir atau selesainya suatu kegiatan. Selanjutnya ada modalitas atau hose. Modalitas adalah kategori gramatikal yang digunakan pembicara dalam menyatakan suatu sikap terhadap sesuatu kepada lawan bicaranya seperti dengan menginformasikan, menyuruh, melarang, meminta, dan sebagainya dalam kegiatan berkomunikasi. Jenis modalitas bahasa Jepang oleh Masuoka dan Takubo tahun 1989 halaman 104. Yang pertama ada kakugen. Kalimat pernyataan yang dianggap pasti atas keyakinan pembicara. Contohnya seperti ningen wa shinu mono da. Manusia adalah makhluk yang akan mati. Yang kedua ada meirei. Digunakan untuk memerintah lawan bicara atau melakukan sesuatu. Contohnya ada hayaku ike yang berarti cepat pergi. Yang ketiga ada kinshi kyoka, menyatakan larangan dan izin untuk melakukan suatu perbuatan. Larangan atau kinshi itu adalah verba bentuk T diikuti wakenai atau dameda. Contohnya adalah konoku suryo nomuna yang berarti jangan minum obat ini. Kemudian izin atau kyoka itu verba bentuk T plus mo i. Contohnya adalah ashita konaku te mo kamawanai. Besok tidak datang juga tidak apa-apa.
Yang keempat ada irai, permohonan kepada orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bentar ya. Oke. Verbal bentuk T plus kudasai, kureruka, morairuka, dan sebagainya. Contohnya seperti mado shimete kudasai, tolong tutup jendela. Yang kelima ada toi, yaitu menyatakan keharusan atau saran kepada seseorang. Keharusan itu verba bentuk kamus plus beki, verba bentuk nakereba naranai, nakutemo wa naranai, nai toi kenai, dan sebagainya. Contohnya adalah ashita shiji ni gakko ni konakereba naranai. Besok harus datang ke kampus pukul 7. Kemudian ada saran, verba bentuk ta plus hogai. Contohnya ada hayaku kekong sita hogai. Sebaiknya cepat nikah. Oke. Yang keenam ada ishimoshide kangyu. Menyatakan maksud, melakukan sesuatu, menawarkan sesuatu, dan mengajak sesuatu kepada orang lain. Menyatakan maksud atau isi, verba bentuk kamusru plus sumorida. Contohnya seperti watashi wa nihon e ikut sumorida desu. Saya bermaksud pergi ke Jepang. Kemudian menyatakan tawaran, moshide atau moshide, yaitu verba bentuk o atau u. Contohnya adalah taksi o yobimashou ka, mari saya panggilkan taksi. Yang ketiga kemudian yaitu menyatakan ajakan atau kangyu. Verba bentuk o atau yo, bentuk menyangkal plus ka. Contohnya seperti ishoni ikimasho, contohnya seperti ishoni ikimasenka, maukah pergi bersama? Selanjutnya yang ketujuh ada ganbo, menyatakan keinginan baik berupa perbuatan yang ingin dilakukan sendiri maupun menginginkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan. Verba bentuk tai atau tagaru. Contohnya seperti sono e gaga mitai. Artinya saya ingin menonton film itu. Kemudian verba bentuk T plus hoshi. Contohnya seperti watashi wa tanaka sang mo kite hoshi. Saya ingin Tanaka juga datang. Yang kedelapan ada gaigeng, menyatakan dugaan atau menyampaikan berita yang pernah didengar. Bentuk dugaan daro, mai, rashi, mitaida, hazuda, dan sebagainya. Contohnya itu ada tabung nida sangmo kurudaro, mungkin nida juga akan datang. Selanjutnya ada bentuk berita soda, tonoko toda atau toyu, dan sebagainya. Contohnya seperti si aiwa owata so des. Katanya pertandingan sudah berakhir. Selanjutnya yang ke-9 ada setsumei, menyatakan suatu alasan ketika menjelaskan suatu hal. Noda, wakeda, kata sambung suruto, sumari, kekoyoku, dan sebagainya. Contohnya seperti taro wa sono toki nyuin shitaimasu. Sumori kare wa shiken wo uke nakata wake desu. Taro saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Dengan kata lain, ia tidak mengikuti ujian. 10 ada hikyo, perumpamaan antara dua hal atau lebih memiliki kesamaan dalam sesuatu karakternya. Verba bantu yoda mitaida. Contohnya seperti kono ewa sajitsu teki de shashin no yoda. Karena gambar ini jadi seperti foto.
Selanjutnya, baik, oke, baik. Materi selanjutnya yaitu adalah teori analisis. Baik, analisis IC. Menurut teori ini, dalam menganalisis kalimat, pertama, kalimat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu bagian subjek dan predikat. Oke. Seperti yang kita lihat di gambar, itu ada contoh tarowa, atarasi, kurumao, kata. Bagian subjek pada kalimat di atas adalah tarowa, dan bagian predikatnya adalah atarasi, kurumao, kata. Bagian subjek terdiri atas nomina, yaitu taro dan partikel wa. Sedangkan pada bagian predikat terdiri atas verba gokang, kat, dan gobinya, tak. Bagian yang tidak mengalami perubahan pada morfemnya, sementara verba gobi adalah bagian yang mengalami perubahan pada morfemnya. Dan bagian objek yang terdiri atas prasanomina, atarasi, kuruma, dan partikel wo, prasanomina pada bagian objek tersebut terdiri atas atarasi sebagai modifikator dan kuruma. Teknik analisis IC ini bisa juga digunakan dalam menganalisis suatu frasa, misalnya pada frasa atarasi heya no terebi yang bermakna TV ruangan baru. Ada dua makna, yaitu atarasi heya ruangan baru atau atarasi terebi TV baru. Selanjutnya ada teori gramatikal generatif. Teori generatif mengeluarkan teori, yaitu struktur frasa. Dikatakan bahwa kalimat terbentuk karena dua hal, yaitu adanya struktur kalimat yang berdasarkan pada ketentuan struktur frasa dan struktur frasa tersebut diisi dengan kata yang tepat berdasarkan pada ketentuan leksikonnya. Oke. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa kalimat bahasa Jepang atau S terdiri atas frasa nomina atau NP, frasa verba atau VP, dan kategori gramatikal atau aux. Dalam frasa verba, terkandung frasa nomina atau NP, verba V, dan kategori gramatikal atau aux. Kemudian dalam frasa nomina atau NP, ada yang diikuti oleh partikel, ada juga yang mengikuti adjektiva atau A. Dalam ketentuan leksikon, nomina dilambangkan dengan N, verba dengan V, kategori gramatikal dengan aux, yang mencakup kala, aspek, modalitas, dan lainnya. Sedangkan adjektiva dilambangkan dengan A. Setiap partikel karena diletakkan di belakang nomina dianggap sebagai postposition atau PO. Selanjutnya itu adalah pendekatan formalis atau fungsionalis. Takami dan Kuno menjelaskan bahwa pendekatan dalam menganalisis suatu kalimat secara umum ada dua macam, yaitu secara formalis dan fungsionalis. Pendekatan yang formalis digunakan dalam aliran tata bahasa transformasi atau generatif. Sedangkan pendekatan yang fungsional digunakan dalam aliran tata bahasa fungsional. Baik, di tabel, kemudian berikut adalah tabelnya. Dan pendekatan formalis, yang pertama adalah sasaran analisisnya pada kompetensi berbahasa atau Gengo no Ryoku. Untuk pendekatan fungsionalis, yang pertama adalah sasaran analisisnya pada performansi berbahasa atau Gengo Ungyo. Yang kedua adalah pendekatan formalis. Bahasa dianggap sebagai fenomena psikologis manusia, sedangkan pada pendekatan fungsionalis, bahasa dianggap sebagai fenomena sosial. Kemudian pada pendekatan formalis, bahasa dianggap sebagai kumpulan kalimat. Tetapi pada pendekatan fungsionalis, yaitu bahasa dianggap sebagai alat interaksi di antara masyarakat. Yang keempat, pendekatan formalis, fungsi bahasa untuk mengungkapkan isi pikiran. Kemudian pada pendekatan fungsionalis, fungsi bahasa menyampaikan pesan atau informasi. Yang kelima, pada pendekatan formalis berfokus pada sintaksis kalimat, klausa, frase. Sedangkan pada fungsionalis berfokus pada kalimat, alinea, dan wacana.
Kemudian pada formalis menjelaskan fenomena bahasa berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip tata bahasa sehingga bisa dibuat keuniversalan bahasa tanpa harus mengkaji makna dan penggunanya. Kemudian di fungsionalis menjelaskan fenomena bahasa berdasarkan penggunaannya. Dalam kata bahasa dijelaskan pula unsur luar seperti makna dan fungsi, penyampaian informasi, persepsi manusia, dan kepraktikannya. Kemudian untuk pendekatan formalis, analisis sintaksis menekankan pada bentuk struktur itu sendiri. Kemudian untuk fungsionalis itu adalah analisis sintaksis menekankan pada makna dan fungsi sehingga hubungan dari unsur makna dan fungsi, struktur informasi, konteks penutur dan lawan bicaranya menjadi jelas. Baik, dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa menganalisis kalimat, aliran formalis lebih menekankan pada konstruksi atau struktur atau bentuk, sedangkan aliran fungsional menekankan pada makna dan fungsinya. Takami dan Kuno tahun 2006 halaman 3-8 memberikan contoh tentang perbedaan kode jenis pendekatan tersebut dalam menganalisis suatu objek yang sama. Kode pendekatan ini diterapkan dalam menganalisis klausa relatif ganda dalam bahasa Jepang. Maksud klausa relatif ganda yaitu dalam suatu klausa terdapat dua nomina yang dijelaskan atau dua buah klausa relatif dihimpun dalam satu klausa. Selanjutnya adalah gambar contoh dari 119. Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa masing-masing garis yang menghubungkan nomina klausa relatif dengan tempat semulanya tidak berpotong. Jadi satu buah garis berada di dalam garis yang lainnya. Kondisi ini disebut berterima. Kemudian dari contoh 121 yaitu perbedaan bagan pada contoh 119 dan 121 di atas itu adanya garis yang memotong garis yang lainnya. Garis yang menghubungkan kata gakusei atau mahasiswa dengan tempat asalnya dan garis yang menghubungkan kata takarakuji atau lotre dengan tempat asalnya saling berpotong sehingga mengakibatkan klausa relatif ganda. Pada contoh 119 tidak berterima. Pada klausa relatif ganda bahasa Jepang, jika ditarik garis antara bagian pokok yang diterangkan dari klausa relatif tersebut dan letaknya semula dalam kalimat, jika garis yang satunya berada di dalam lingkungan garis yang kedua, maka klausa relatif ganda tersebut berterima. Sebaliknya, jika kedua garis tersebut berpotongan, maka klausa tersebut tidak berterima. Baik, materi selanjutnya adalah semantik bahasa Jepang. Batasan dan ruang lingkup semantik. Semantik atau imiron merupakan salah satu cabang linguistik atau gengongaku yang mengkaji tentang makna. Machida dan Momiyama tahun 1997, halaman 90, menegaskan bahwa objek kajian semantik antara lain mencakup makna kata, gonoimi, relasi makna antara satu kata dengan kata yang lainnya atau gonoimi kankei, makna frasa atau kunoimi, dan makna kalimat bungnoimi. Baik, yang pertama ada makna kata. Ada sinonim atau ruigigo, kata yang memiliki makna yang sama. Kemudian ada polesemi atau takigo, kata yang memiliki makna lebih dari satu. Contoh sinonim yang pertama ada aikawarazu dengan itsomodori, memiliki makna yang sama yaitu seperti biasa. Kemudian ada yang kedua ada umai dengan oishi, juga memiliki makna yang sama yaitu sama-sama menyatakan enak atau lezat. Kemudian contoh dari polesemi ada ageru. Ageru itu ada banyak maknanya seperti naik, melanjutkan, ditemukan. Kemudian ada tomeru. Yang kedua ada tomeru, itu menghentikan, memberhentikan, menyetop. Ya, baik, selanjutnya ada yang kedua ada relasi makna. Relasi makna perlu diteliti karena hasilnya dapat dijadikan bahan untuk menyusun kelompok kata atau goi berdasarkan kategori tertentu. Contohnya, yang pertama ada kotobao hasuru atau bertutur.
hanasu berbicara. Tentunya ada hanasu berbicara, iu berkata, sabiru ngomong. Yang kedua ada hanggi angkei atau antonim. Contohnya ada takai atau tinggi. Baru antonimnya atau lawan katanya ada hikui atau rendah. Yang ketiga ada joge kangkei atau super ordinat. Contohnya ada dobutsu. Dobutsu binatang dan inu anjing. Yang ketiga ada makna frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan. Makna adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuan. Contohnya ada hong o yomu yang berarti membaca buku. Baik, contoh yang pertama ada makna leksikal. Makna lambang kebahasaan yang masih bersifat dasar, yakni belum mengalami konotasi dan hubungan gramatik dengan kata yang lain. Kemudian yang B, kemudian ada makna idiomatikal, makna yang timbul dari gabungan dua kata yang menyimpang dari makna asli kata tersebut. Contohnya seperti asiwo arau. Yang pertama ada makna leksikalnya, yaitu atau mojidori no imi, yakni mencuci kaki. Kemudian makna idiomatikalnya atau kangyoku teki imi, yakni berhenti berbuat jahat. Selanjutnya yang keempat ada makna kalimat. Makna kalimat ditentukan oleh kata yang menjadi unsur kalimat. Kalimat pertama itu adalah watashi wa Yamada sang ni meganeo ageru. Saya memberi kacamata pada Yamada. Kalimat kedua adalah watashi wa Yamada sang ni tokeo ageru. Saya memberi jam kepada Yamada. Baik, selanjutnya adalah jenis dan perubahan makna. Yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal. Makna leksikal dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah jisoteki imi atau goiteki imi. Makna leksikal adalah makna kata yang asli atau sesungguhnya sesuai dengan referensinya sebagai hasil pengamatan indera dan terlepas dari unsur gramatikalnya. Contohnya seperti neko, kucing, dan gakko, sekolah. Kemudian ada makna gramatikal. Makna gramatikal dalam bahasa Jepang disebut bunpoteki imi, yaitu makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. Contoh seperti isogasi, sibuk, dan tabiru, makan. Baik, yang kedua ada makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif dalam bahasa Jepang disebut meijiteki imi atau geien, yaitu makna yang berkaitan dengan dunia luar bahasa seperti suatu objek atau gagasan dan bisa dijelaskan dengan analisis komponen makna. Kedua ada makna konotatif. Makna konotatif disebut anjiteki imi atau naiho, yaitu makna yang ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembicara dan lawan bicaranya. Oke. Selanjutnya ada makna dasar atau makna perluasan. Makna dasar dan makna perluasan, makna dasar disebut dengan ihonggi, merupakan makna asli yang dimiliki oleh suatu kata, yaitu makna bahasa yang digunakan pada masa sekarang ini. Ini perlu ditegaskan karena berbeda dengan gengi atau makna asal. Karena dalam bahasa Jepang modern banyak sekali makna asal suatu kata yang sudah berubah dan tidak digunakan lagi. Menurut Tanaka, tahun 1990, halaman 99, makna dasar disebut juga sebagai makna pusat atau core, atau makna atau prototip, meskipun tidak sama persis. Makna perluasan atau tenggi merupakan makna yang muncul sebagai hasil perluasan dari makna dasar. Di antaranya diakibatkan penggunaan secara kiasan atau majas hiu atau hiu. Baik, yang pertama ada dari yang konkret ke abstrak atau gusho chuso. Kata atama, kepala, ude, lengan, serta michi, jalan, yang merupakan konkret
nyata atau jelas, berubah menjadi abstrak atau samar ketika digunakan seperti berikut. Yang pertama ada atamaga i yang artinya kepandaian. Kemudian ada udega agaru yang berarti kemampuan, dan nihongo kyoshi no michi atau cara atau petunjuk. B, dari ruang ke waktu. Kukang ke jikang. Kata mae depan dan nagai panjang menyatakan arti ruang akan berubah menjadi waktu ketika bertemu. Yang pertama contohnya seperti sangnen mae 3 tahun yang lalu, bukan 3 tahun depan atau 3 tahun yang akan datang. Kemudian nagai jikang, lama waktu yang panjang di sini maksudnya adalah lama. Selanjutnya yang C, perubahan penggunaan indera atau kangkoku no iko. Kata oki, besar, semua diamati dengan indera penglihatan, mata, berubah ke indera pendengaran, telinga seperti frasa. Contohnya oki koe, artinya menjadi suara yang keras, bukan suara yang besar. Kemudian ada amai atau manis, dari indera perasa atau pengecap menjadi karakter seperti sama frasa. Contohnya seperti amai ko, yang berarti anak manja, bukan anak yang rasanya manis. Kemudian D, dari yang khusus ke umum atau generalisasi. Ibangka kakudai. Kata atau kimono yang semula seperti pakaian, yang semula berarti pakaian tradisional Jepang, digunakan untuk menunjukkan pakaian secara umum atau fuku atau pakaian dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang E, dari yang umum ke khusus atau spesialis. Tokusuka ke sukuso. Kata atau hana, bunga secara umum, dan tamago atau telur secara umum digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih khusus seperti dalam penggunaan berikut. Yang pertama contohnya ada hanami yang berarti bunga sakura. Kemudian ada tamago taberu, telur ayam. Oke, selanjutnya yang F. Oke. Perubahan nilai ke arah positif. Kachi no jou shou. Misalnya kata boku, saya dulu digunakan untuk budak atau pelayan, tetapi sekarang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditunjukkan adanya perubahan nilai dari yang kurang baik menjadi baik. Perubahan nilai ke arah negatif. Misalnya kata kisama, kamu dulu sering digunakan untuk menunjukkan kata anata, Anda, tetapi sekarang digunakan hanya kepada orang yang dianggap rendah saja. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dari yang baik menjadi kurang baik. Baik, materi selanjutnya yang oke. Baik, yang bagian pertama ada kajian kosakata. Ya. Baik, nomor 1 ada makna atau arti. Makna kosakata perlu dideskripsikan. Contohnya seperti oishi, enak. Saya tidak enak badan, padahal kata oishi digunakan hanya untuk makanan dan minuman. Yang kedua ada huruf kanji dan kana. Setiap kata perlu disertai huruf kanjinya, termasuk bagaimana cara menulis okurigananya. Verba hakaru, mengukur. Ada hakaru menimba, mengukur, mengira, menakar, dan lain-lain. Hakaru mengacu, yang pertama ada mengacu pada pengukuran skala sesuatu dengan angka dan juga bisa mengukur kepintaran dan kemampuan. Yang kedua digunakan untuk menghitung atau memperkirakan waktu. Kemudian yang ketiga digunakan untuk mengukur berat atau volume sesuatu. Oke, yang ketiga ada pelafalan, hatsuo, dan tanda aksen. Dalam bahasa Jepang banyak terdapat homonim atau doong igigo, yaitu beberapa kata yang bunyinya sama sehingga aksen dalam bahasa Jepang berfungsi sebagai media arti.
Yang keempat ada jenis kata atau hinsimbunrui. Kelas kata nomina atau mesi, verba atau dosi, adjektiva atau keiosi, copula atau jodosi, partikel atau josi, kata sambung atau setsuzokushi, kata keterangan fukushi, dan kata seru kandoshi. Yang kelima ada perubahan bentuk, katsuyo. Kata yang mengalami perubahan disebut yogeng, yaitu verba, adjektiva, dan copula. Makna setiap kosakata atau yogeng tersebut ditentukan pula oleh bentuknya. Apakah bentuk lampau atau bentuk akan dan sebagainya. Yang keenam ada pola kalimat atau informasi tata bahasa. Informasi yang berhubungan dengan pola kalimat menyangkut partikel atau kakujoshi. Partikel o pada verba kotairu menjawab o sama dengan ni. 7. Contoh penggunaan yore. Misalnya kata hikoshi suru berarti pindah, sedangkan pindah sering disalahgunakan untuk pindah duduk atau pindah tempat. Padahal kata tersebut berlaku untuk pindah rumah atau tempat tinggal saja. Oke, yang bagian 2 itu ada metode kajian kosakata. Yang pertama, analisis komponen makna atau seibung bungseki. Contohnya seperti otoko plus ninggeng plus dangsai. Bawahnya lagi ada plus insan plus jantan. Kalau ona itu plus ninggeng minus dansei. Bawahnya lagi ada plus insang minus jantan. Baik, selanjutnya yang kedua ada analisis imitokucho dalam igiso. Pada suatu kata ada makna yang umumnya yang sudah merupakan keputusan bersama dari mayoritas pemakainya sebagai suatu segmen dan bukan merupakan suatu komponen. Dalam suatu igiso terdapat beberapa bagian yang disebut imitokucho. Contoh kemushi atau ulat. Ninggeng ni kiwareru, tidak disukai oleh manusia. Yang ketiga ada hubungan antar makna atau gotogono imikangke. Terdapat dalam beberapa kata yang digolongkan dalam satu medan makna yang sama. Misalnya, imitokucho dari kotobao hasuru atau bertutur. Terkandung dalam verba hanasu bicara, iu berkata, saberu ngomong, dan sebagainya. Yang A itu ada ruigi kangke, hubungan kesinoniman. Contohnya noburu, sitakara ue berpindah. Kemudian sebelahnya ada dari bawah ke atas dan fokusnya jalan yang dilalui. Yang B ada hangi kangke atau antonim. Noburu, sitakara ue berpindah dari bawah ke atas, fokusnya jalan yang dilalui. Dan selanjutnya ada jenis-jenis hubungan antonim. Nah ini. Yang A ada oposisi mutlak, hubungan antar kata otoko laki-laki dan ona perempuan, suseki hadir dan kiseki absen, omote depan dan ura belakang bisa dikatakan beroposisi mutlak. Jika diibaratkan dengan A dan B maka diuji dengan formula jika bukan A pasti B. Oposisi kutub, penamaan terhadap sesuatu hal dengan dua jenis kata yang berlawanan baik secara ruang, waktu, ataupun secara kuantitas. Yang pertama ada secara ruang, chojo atau puncak gunung, dan fumoto, kaki gunung. Di dalamnya masih ada chufuku, yaitu perut gunung. Secara waktu, nyugaku atau masuk, atau sotsugo atau lulus. Di dalamnya masih ada proses belajar. Secara kuantitas, seidai atau atai, atau harga atau nilai maksimal, dan seite atai atau harga atau nilai minimal. Di dalamnya masih ada atau biasa. Oke, yang baik selanjutnya ada C, ada oposisi hierarki, hubungan yang menyatakan deretan jenjang atau tingkatan dalam suatu skala pengukuran seperti panjang, berat, waktu, dan sebagainya. Yang D ada oposisi hubungan rasional, terjadi dalam satu peristiwa atau perkara dari sudut mana kita memandang perkara tersebut. Kemudian bagian yang C ada joge kangke, hubungan hiponimi dan hipernimi. Hubungan hiponimi adalah suatu kata atau frasa khusus atau memiliki arti khusus yang terkandung dalam kelompok.
jenis atau satuan tertentu, sedangkan hipernimi adalah kata umum yang mencakup makna yang terkandung dalam hiponimi. Contoh, Inu to Yu Dobutsu, binatang yang namanya anjing. Baik, untuk materi bagian 3 ada data penelitian bahasa. Data penelitian bahasa dapat digunakan dua jenis, yaitu Jitsurei dan Sakurei. Kelebihan dan kekurangan, yang pertama ada kelebihan dan kekurangan Jitsurei. Kelebihannya yaitu yang pertama, kita bisa menemukan contoh pemakaian yang terkadang tidak terpikirkan dalam benak kita. Kemudian analisisnya lebih akurat. Kekurangannya, ada kalanya contoh tersebut menyimpang dari biasanya. Jika hanya menggunakan Jitsurei saja, maka analisis tersebut bukan merupakan riset ilmiah, melainkan hanya berupa kegiatan penelaahan saja. Kemudian kedua ada kelebihan dan kekurangan Sakurei. Kelebihannya, kita bisa membuat contoh yang tidak gramatikal. Kekurangannya, data yang diperoleh kurang akurat dan kurang objektif. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas kesalahan saya dalam menyampaikan presentasi dan mengucapkan kalimat, saya memohon maaf. Terima kasih sudah melihat presentasi saya. Arigato gozaimashita.